Amsterdam mencekam, supporter bola asal Israel memprovokasi warga pro-Palestina di sana. Mereka merobek bendera Palestina dan meneriakkan yel-yel ofensif yang memicu bentrokan hingga pembakaran tram. Apa penyebab kerusuhan tersebut? Selengkapnya kita bahas. Kericuhan yang melibatkan supporter bola asal Israel membuat ketegangan hebat di Amsterdam. Pada Senin 11 November malam, puluhan orang menyerang fasilitas umum, merusak properti dan membakar sebuah tram. Aksi ini diwarnai oleh massa yang membawa tongkat dan petasan. Polisi setempat langsung bergerak memadamkan api dan mensterilisasi area sebelum situasi makin memburuk. Namun kerusuhan ini bukan insiden pertama. Pekan lalu, pendukung klub sepak bola Israel, Maccabi Tel Aviv, terlibat bentrokan dengan kelompok pro-Palestina menjelang dan setelah pertandingan klubnya melawan Ajax Amsterdam. Bentrokan dipicu beberapa hari sebelumnya, para supporter Israel merusak rumah warga yang memasang bendera Palestina. Dalam momen 1 minute silence untuk korban banjir Spanyol di pertandingan Maccabi versus Ajax, supporter asal Israel membuat kericuhan dan menyalakan flare. Lalu selepas pertandingan, ketegangan berlanjut usai slogan-slogan anti-Arab yang diteriakkan supporter Israel memicu respons keras dari warga pro-Palestina di sekitar stadion Johan Cruyff Arena. Situasi semakin panas, penggemar Maccabi merobek bendera Palestina dari depan gedung di pusat kota dan menghancurkan sebuah taksi. Dalam video yang tersebar juga terdengar yel-yel provokatif. Teriakan-teriakan itu memprovokasi reaksi keras dari kelompok pro-Palestina. Salah satu anggota Dewan Amsterdam bilang tindakan supporter Israel telah menambah keruh suasana. Insiden ini mengundang respons dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia mendesak pemerintah Belanda untuk melindungi warganya di Amsterdam. Bahkan Netanyahu memerintahkan Mossad untuk mempersiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang. Untuk mengamankan situasi, pihak berwenang Amsterdam mengerahkan 600 polisi dan sempat melarang aksi pro-Palestina di sekitar stadion. Meski dengan pengamanan ekstra, bentrokan tetap pecah. 5 orang dilaporkan harus dirawat di rumah sakit dan 62 orang lainnya diamankan terkait kericuhan ini. Di tengah situasi yang memanas, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar bertemu dengan Menteri Kehakiman Belanda David van Wil dan pemimpin sayap kanan Belanda Geert Wilders. Van Wil menegaskan pemerintah Belanda mengutuk keras aksi kekerasan ini, menekankan bahwa tidak ada tempat untuk kebencian dan antisemitisme. Wilders yang selama ini dikenal dengan retorika anti-muslimnya, menyatakan dukungannya untuk Israel dan mengecam aksi-aksi pro-Palestina yang dianggap merusak. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa WNI di Amsterdam sejauh ini dalam kondisi aman dan tidak terlibat dalam kericuhan. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha, menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan adanya WNI yang terdampak insiden ini. Keesokan harinya, kepolisian Amsterdam tetap berjaga karena khawatir akan potensi kerusuhan susulan. Seruan waspada sudah dikeluarkan usai laporan terbaru menyebutkan beberapa kelompok ekstrem terus memicu ketegangan. Polisi Amsterdam mengimbau warga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan tetap tenang di tengah ketidakpastian ini. Dengan perkembangan situasi yang masih fluktuatif, Amsterdam kini berada dalam kewaspadaan tinggi. Kota ini tidak hanya menghadapi gesekan antar kelompok supporter, tapi juga ketegangan politik yang mencuat akibat perang di Gaza. Kumparan, bicara fakta lewat berita.